参加者、メイン攻撃隊に連絡してください。イグリット。Belasan tahun lalu, semenjak Gate muncul di seluruh belahan dunia, pertempuran monster dungeon dan para hunter pun masih belum menemui titik akhir. Sung Jinwoo mencari nafkah untuk ibu serta adiknya dengan menjadi hunter peringkat E paling rendah. Umumnya, kekuatan hunter tak bisa tumbuh semenjak dibangkitkan, dan peringkat mereka pun tak akan berubah. Namun, di tengah serangan dungeon ganda, Jinwoo seolah ditelan ke dalam game dan mendapat kekuatan untuk meningkatkan level. Jinwoo terus meningkatkan kemampuannya dan mendapat resep eliksir kehidupan, obat untuk berbagai penyakit, serta pekerjaan untuk memimpin tentara bayangan, yaitu Raja Bayangan. 病気の母と学生の妹のために生活、戦いの中で能力を高めていく孫jinwooは影の君主を手に入れた。 Singkat cerita, Jinwoo datang ke sekolah adiknya untuk bertemu kepala sekolah. Yang dimana, adiknya pun sampai pangling melihat Jinwoo yang sekarang. Bahkan, para murid cewek pun langsung klepek-klepek dan terpesona melihat penampilan Jinwoo. Jin Ah pun tak menyangka kalau seseorang bisa berubah sedrastis itu. Dia pun malah meledek kakaknya yang sekarang jadi pusat perhatian. Oni-chan da yo ne. Jinwoo lalu bertemu kepala sekolah dan membicarakan tentang Jin Ah. Jinwoo diberitahu kalau Jin Ah adalah murid baik berprestasi dan menjadi contoh bagi siswa lain. Nilai ujian latihannya pun cukup bagus sehingga bisa masuk ke universitas kedokteran pilihan. Bu Kepsek pun ingin tahu, apakah Jinwoo akan merekomendasikan pekerjaan hunter untuk Jin Ah? Jawaban Jinwoo tentu tidak, karena pekerjaan hunter sangat berbahaya. Bu Kepsek pun minta tolong agar membujuk Songyi sekolah lagi. Sore harinya, Jinwoo datang menemui Songyi untuk membujuknya sekolah lagi. Namun tetap saja, Songyi tak mau sekolah lagi dan tak akan berhenti jadi hunter. Jinwoo mengatakan, kalau hunter peringkat E tak akan bisa menafkahi dirinya sendiri. Songyi mungkin mendapat banyak uang, tapi itu hanya kasus khusus. Alih-alih membujuknya sekolah, Jinwoo justru mengajak Songyi ikut latihan guild. Shin lalu berpindah ke Wu Jingchul yang menjemput seorang hunter di bandara. Hunter ini bernama Hwang Dongsu, yaitu hunter Amerika yang dulunya di Korea. Dongsu pun tak menyangka kalau kepala divisi serikat hunter yang menjemputnya. Kedatangan Dongsu ingin membalas kematian kakaknya yang mati dibunuh Jinwoo. Dia pun mengatai Jingchul sampah karena mengira Jingchul akan menghentikannya. Jingchul menjelaskan kalau dia hanya menjalankan misi yang diberikan. Kembali ke Jinwoo yang mengajak Songyi bergabung unit penyerangan. Mereka akan memasuki gate peringkat C, sekaligus pelatihan anak baru di TKP. Dan katanya, wilayah ini sudah ditetapkan sebagai wilayah munculnya gate terbanyak. Di party ini pun ada hunter bernama Kim Chul yang merupakan hunter peringkat A. Hunter ini memberitahu kalau Kim adalah pemimpin unit penyerangan kali ini. Hal ini membuat Kim sedikit kesal karena harus menjaga dua hunter peringkat E. Dengan joinnya Jinwoo dan Songyi, unit penyerang kali ini jadi ada 10 orang. 1 orang peringkat A, 5 orang peringkat B, 2 orang peringkat C, dan 2 orang peringkat E. Hunter ini pun meminta Jinwoo menonton saja agar para hunter bisa ikut andil. Awalnya, Jinwoo ingin membuat Songyi berubah pikiran setelah melihat kejamnya jadi hunter. Namun, kekuatan tim ini terlalu besar sehingga sama aja bohong. Mereka pun lalu masuk ke dalam gate yang katanya hanya peringkat C. Yang ketika sudah di dalam, Jinwoo mulai merasakan ada yang aneh. Dan tiba-tiba, gate yang awalnya peringkat C, justru malah berubah menjadi red gate. Pintu masuknya pun langsung tertutup rapat setelah melewatinya. Yonho pun langsung dihubungi manajer An tentang kejadian tersebut. Setelah tersedot ke dalam, para hunter terjebak di lingkungan bersalju yang dingin. Red Gate adalah dungeon khusus yang ketika masuk akan terputus dengan dunia luar. Mereka tak akan bisa keluar,
sampai mengalahkan bos atau terjadi dungeon break. Selain itu, monster yang muncul pun akan jauh lebih kuat dari perkiraan awal. Dan sialnya, mereka sudah dikepung oleh Elf S yang menyerang tiba-tiba. Yang untungnya, Jinwo bisa menyadari serangan tersebut. Mereka menyerang dua hunter paling lemah, sehingga satu hunter langsung tewas. Sedangkan Song Yi berhasil selamat dari serangan, berkat kesigapan dari Jinwo. Elf S dijuluki sebagai iblis putih, karena watak mereka yang katanya biadab. Kim Chol mengatakan, kalau dia sendiri tak bisa memimpin mereka semua. Karena hal itu, Kim Chol memutuskan membagi tim ini menjadi dua kelompok. Dan katanya, satu hari di dalam Red Gate sama dengan 1 jam di dunia luar. Dan kemungkinan terburuknya, mereka bisa terjebak sampai berbulan-bulan. Kim Chol tak mau satu tim dengan hunter lemah, dan justru memilih para hunter peringkat atas. Karena baginya, hunter peringkat rendah hanya dianggap sebagai beban. Hijin memilih gabung dengan Jinwo karena menyadari Jinwo bukan peringkat E. Kim pun menganggap si wanita bodoh karena memilih gabung dengan tim lemah. Kim pun memutuskan untuk menelusuri jalan di depan bersama timnya. Sedangkan Jinwo dan kelompoknya akan masuk menelusuri area hutan. Tak lama berjalan, Kim melihat tanda cakaran beruang es yang berarti wilayahnya beruang es. Dan entah kenapa, Kim merasa kalau Jinwo menjadi pemimpin kelompok sebelah. Anggotanya pun jadi kasihan pada tim Jinwo karena berpikir mereka akan mati. Dan tiba-tiba, gerombolan beruang es pun muncul dan menyerang mereka. Sementara di timnya Jinwo, He-jin melihat goresan beruang es di pohon. Dia pun menyarankan segera mundur, karena seluruh hutan ini wilayah beruang es. Namun menurut Jinwo, ini jauh lebih mending daripada harus melawan Elf S. Jinwo pun lalu memberikan mereka mantel yang ia ambil dari inventory. Mantel itu sangat berguna untuk mereka, karena suhu di sana sangat dingin. Yang padahal, peringkat tinggi saja hanya bisa mengeluarkan 3 item rendah. Song Yi pun jadi penasaran, siapa sih sosok Jinwo yang sebenarnya? Namun, Jinwo malah meminta Song Yi dan yang lainnya agar jangan banyak nanya. Meski begitu, Jinwo akan bertanggung jawab melindungi Song Yi di dalam gate. Namun tiba-tiba, muncul beruang es yang mendekati mereka. Sementara di luar, Yonho hanya berharap pada Kim untuk keselamatan para hunter. Mereka tak bisa menyusul ke dalam, karena pintu gate-nya tertutup sangat rapat. Manajer An pun memberitahu, kalau di dalam gate itu ada hunter Jinwo peringkat E. Namun, ada kemungkinan Jinwo telah mengalami kebangkitan kedua. Tak lama, Dongsu datang ke tempat itu dan bertanya, kenapa guild harimau putih ada di sini. Yonho pun balik bertanya, lalu kenapa Dongsu datang ke wilayah mereka. Keduanya sudah lama tak bertemu, karena Dongsu pergi ke Amerika. Dan ya, Dongsu datang mencari Jinwo untuk membalas kematian Dongsuk. Jauh-jauh dari Amerika, dia malah tak bisa bertemu Jinwo yang di dalam Red Gate. Di sisi lain, Jinwo sudah mengalahkan para beruang es yang menyerang. Yang padahal, saya pribadi ingin lihat cara Jinwo mengalahkan mereka. Jinwo mendapatkan banyak EXP, sehingga langsung naik level. Daging beruangnya pun mereka makan, yang katanya lumayan sangat enak. Namun, Song Yi sama sekali tak mengerti dengan apa yang dipikirkan Jinwo. Dia langsung pergi setelah makan dengan alasan ingin berolahraga. Dan ternyata, Jinwo datang sendirian ke sarang monster beruang es. Jinwo pun lalu memanggil tentara bayangannya, termasuk dengan Igris. Di mana ini menjadi misi pertama mereka untuk mengalahkan para beruang es. Dan luar biasanya, tentara penyihirnya memiliki daya serang tingkat tinggi. Sedangkan pasukan biasanya memiliki kemampuan regenerasi dengan cepat. Namun, jumlah mana yang diserap oleh mereka terbilang sangat banyak. Tak butuh waktu lama, pasukan beruang es pun rata dengan mudah. Dan sekarang, tugas terakhir mereka adalah mengalahkan bosnya. Namun kali ini, tentara bayangan milik Jinwo tak bisa menandingi si bos. Beruang ini pun langsung mengganas dan menyapu bersih tentara bayangan. Dan sekarang adalah giliran Igris yang maju melawan si bos beruang. Igrit.
Igris mengalahkannya dengan mudah dan langsung berlutut pada rajanya. Jinwo pun sadar, jikalau dulu Igris terus memakai pedangnya, mungkin Jinwo yang akan mati. Sedangkan timnya Kim Chul justru malah disiksa dan dibantai. Kim pun sampai dibuat ngos-ngosan dan tak menyangka akan seperti ini. Mereka malah dibantai oleh Elf S yang dipimpin langsung oleh ketuanya sendiri. こんなこと認めてたまるか。